Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Ya, terima kasih. Yang kami hormati Ibu Nurma, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SD 136, 137, 139, 140 dan 141. Hari senantiasa kita mempersembahkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu disampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, mohon izin kami akan menyampaikan sebuah materi dengan judul memandu perencanaan pembelajaran. Baik, silakan. Bapak Ibu, kami awali dengan definisi perencanaan pembelajaran. Bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu prosedur sistematis yang terdiri dari beberapa komponen menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu secara konsisten dan terukur. Nah, kemudian kita masuk kepada pembelajaran efektif. Baik, kami akan bertanya terlebih dahulu sebelum kita lanjut kepada apa sih pengertian pembelajaran efektif tersebut. Mungkin Ibu Herti bisa bantu apa sih pembelajaran efektif itu? Adalah pembelajaran yang menggunakan metode dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Bila kita tahu kondisi anak, kebutuhan anak, karakter anak, insya Allah tujuan pembelajaran kita tercapai sehingga kualitas pembelajaran kita juga baik. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Yolita. Menurut Ibu Yolita, apa sih pembelajaran efektif itu? Oke, mohon izin. Saya akan menyampaikan tentang pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif itu adalah suatu proses pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar dan mendapatkan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, dan hasil yang baik kepada peserta didik. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, maka dari definisi teman-teman tadi bahwa pembelajaran itu dikatakan efektif apabila pembelajaran yang kita lakukan itu mencapai tujuan yang kita inginkan, kemudian memberikan pemahaman kepada peserta didik, kecerdasan, dan nanti adanya perubahan tingkah laku terhadap anak didik itu sendiri. Yang tadinya tidak tahu, maka setelah kita ajarkan mereka akan menjadi tahu. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk menjadikan pembelajaran kita itu menjadi efektif, maka ada tahapan-tahapan tertentu yang harus kita lakukan. Lanjut. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus analisis kebutuhan siswa terlebih dahulu. Kita harus tahu bahwa anak yang kita ajarkan ini kelas berapa, usia berapa, sehingga materi yang nanti kita sampaikan nanti itu akan matching, akan nyambung dengan anak yang kita ajarkan. Mustahil materi yang kita sampaikan itu untuk anak SMA kita kasihkan untuk anak SD kelas 2. Otomatis tujuan yang ingin kita capai tidak akan tercapai. Yang kedua, lanjut. Nah, setelah kita analisis kebutuhan siswa, maka kita harus tentukan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita ini. Tujuan pembelajaran kita itu harus kita rumuskan secara spesifik, jangan secara umum. Nah, agar tujuan pembelajaran kita itu berhasil, maka salah satu cara yang kita bisa kita gunakan adalah
ini belum. Yang kalau kita kenal ada C1 sampai dengan C6. Oke, lanjut. Nah, kemudian tahapan yang ketiga yaitu kita memilih metode dan strategi. Lagi-lagi metode dan strategi ini harus kita sesuaikan dengan anak yang kita ajarkan. Semakin inovatif, semakin kreatif metode yang kita ajarkan, maka insya Allah tujuan pembelajaran itu akan berhasil. Lanjut. Nah, setelah pemilihan metode, maka berikutnya kita harus memilih materi ajar. Sesuai yang kami omongkan sebelumnya, bahwa materi yang kita berikan harus sesuai dengan karakteristik anak yang kita ajarkan. Lanjut. Nah, setelah semua kita terapkan, maka langkah berikutnya harus kita evaluasi dan harus kita adakan umpan balik sehingga kita bisa melihat apakah tujuan kita ini berhasil atau tidak. Kalau seandainya misalnya tujuan kita ini belum berhasil, tentunya kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran berikutnya atau yang kita lebih kenal dengan istilahnya refleksi. Sekarang sebelum materi kita lanjutkan, kembali saya akan bertanya Ibu Dian. Mari kita flashback ke belakang, ya. Kira-kira 1 minggu atau 2 minggu ini, apakah pembelajaran Ibu Dian sudah efektif? Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut flashback kita ke belakang kemarin, pembelajaran yang saya lakukan sudah efektif dan saya lakukan yang membuat presentasi kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ilham. Gimana Bu? Apakah pembelajaran selama lebih kurang seminggu ini sudah bisa dikatakan efektif? Alhamdulillah pembelajaran selama seminggu terakhir ini sudah bisa dikatakan efektif sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kami mengikuti tahapan-tahapannya. Insya Allah apa yang jadi tujuan pembelajaran itu bisa berhasil kami capai. Kemudian Ibu Yunita, apakah tahapan-tahapan tadi sudah Ibu laksanakan dan bagaimana hasilnya? Mohon izin, saya kebetulan mengajar di kelas 5. Pembelajaran yang sudah saya lakukan seminggu ini atau yang terakhir ini sudah sesuai dan sudah efektif Pak, sesuai dengan yang Bapak arahkan dan sesuai dengan apa yang sudah diobservasi kemarin Pak. Terima kasih. Baik. Nah, jadi bisa Bapak simpulkan, artinya ibu-ibu sudah menerapkan tahapan-tahapan untuk membuat pembelajaran itu menjadi efektif. Lanjut. Ya. Nah, kita lihat rapor pendidikan SD kita. Ibu-ibu, idealnya kalau misalnya tahapan-tahapan itu sudah kita laksanakan, maka idealnya nilai rapor pendidikan kita itu akan naik. Idealnya begitu. Nah, sekarang Bapak minta perhatikan sebentar apa yang terjadi dengan rapor pendidikan kita. Nah, silakan diamati sebentar. Ya, kembali Ibu Ilham. Kalau berdasarkan rapor pendidikan ISDN 138 tahun ini, kami melihat yang ada 2 indikator di sini yang masih kualitasnya sedang, yaitu di metode pembelajaran dan juga penerapan praktik inovatif. Memang kami memerlukan adanya bimbingan untuk pelatihan seperti itu Pak, supaya bisa meningkatkan kualitas
metode pembelajaran agar mencapai pembelajaran yang efektif seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Herti? Mungkin Pak Ibu, di MD 138 ini kualitas pembelajaran ini hasil rapor pendidikan yang sekitar bulan Maret kemarin. Itu hasil kualitas pembelajaran kita memang kategori sedang. Untuk kualitas pembelajarannya dia itu metode pembelajaran. Kemudian kalau untuk refleksi pembelajaran itu kategorinya penerapan praktik inovatif. Kenapa guru masih sedang kami akui? Mungkin ada beberapa guru yang masih menggunakan metode yang monoton, atau juga mungkin ada beberapa guru belum melakukan refleksi ketika selesai pembelajaran. Saya Pak. Ya, Bapak minta satu lagi, Ibu Dian. Coba pendapat Ibu Dian tentang hasil rapor pendidikan kita. Baik, Bapak silakan menjawab. Dari hasil rapor yang kita dapat dari kategori dari bulan Maret kemarin itu capaiannya sedang, lebih kualitas pelajaran kita kurang. Memang barangkali sarana kita tidak memadai untuk proyek pendidikan tadi. Pelajaran yang dilakukan oleh guru itu tentunya masih monoton atau melakukan tanya jawab cuma saja tidak ada untuk apa Pak. Terima kasih. Baik, dari tanggapan ibu-ibu tadi bisa Bapak simpulkan, ya, I can conclude that, ya, bahwa pertama yaitu kita butuh workshop, di mana di workshop itu mungkin akan dibahas masalah metode pembelajaran yang cocok untuk anak-anak kita. Kemudian ada juga yang menyampaikan yaitu masalah sarana dan prasarana kita yang harus kita benahi, yang harus kita perbaiki. Nah, menurut Ibu Ilha, workshop yang bagaimana yang bisa kita laksanakan, atau kira-kira dalam satu semester atau dalam satu tahun itu berapa kali kira-kira baiknya kita menggunakan kita mengadakan workshop itu, ya? Baik, kami persilakan. Kalau menurut saya Pak ya, terkait pembinaan untuk meningkatkan profesionalitas guru ini, yaitu dengan mengadakan workshop itu sebaiknya dilakukan selama 2 kali dalam 1 tahun minimal, seperti itu Pak. Jadi di awal semester itu guru sudah dibekali terlebih dahulu bagaimana mereka bisa melaksanakan pembelajaran efektif selama 1 semester ke depan, seperti itu. Kemudian di pertengahan semester, seperti itu Pak. Iya. Baik. Kalau Ibu Yunita gimana Bu untuk pelaksanaan workshop itu sendiri? Kalau menurut saya itu seperti itu, namanya kan kita ada 6 kelas, jadi ada namanya berbagi praktik baik antar kelas. Jadi kelas 5, kelas 3 seperti saya, kelas 3 itu ada 4 kelas. Jadi itu dibuat rombel kecil, itu kita berbagi praktik baik. Ya, di dalam praktik baik itu kita gimana sih caranya metode pembelajaran yang baik, terus cara mengajar yang baik seperti apa, terus karakter siswa nih, oh ini seperti ini. Jadi kita bisa tahu nih karakter siswa ini seperti apa, terus pembelajaran atau metode yang baik itu seperti apa, seperti itu Pak. Ya, baik, terima kasih. Nah, tadi Bapak dengar juga yaitu terkait dengan adanya sarana prasarana. Mungkin Bu Herti bisa tambahkan sarana prasarana yang bagaimana yang harus kita siapkan
yang bisa mendukung KBM kita itu menjadi lebih baik, dan pada akhirnya hasil rapor pendidikan kita juga menjadi lebih baik. Kira-kira sarana prasarana bagaimana yang harus Bapak lengkapi kira-kira? Baik Bapak, kalau dari segi sarana prasarana, yang pertama Infokus ya Pak. Kita kan ada 19 kelas, sedangkan kita Infokus kita cuma 1, yang perlu ditambahkan lagi Infokusnya kan? Karena nggak mesti bergantian, susah bergantian dalam 1 minggu, yang paling Infokusnya itu banyak Pak. Kemudian kalau bisa ada ruang media, ya ruang media atau multimedia Pak ya. Kemudian dari sarana-sarana yang lain seperti papan tulis yang lebih baik, yang kurang saja. Ya, baik. Artinya bisa kita simpulkan pertemuan kita pada hari ini bahwa untuk meningkatkan rapor pendidikan kita, terutama pada kompetensi kualitas pembelajaran, metode pembelajaran dan penerapan praktik inovatif, kita simpulkan bahwa artinya kita perlu mengadakan workshop jadi minimal 1 tahun 2 kali. Kemudian kita juga akan mengaktifkan kembali KKG yang minimal kelompok kerja dalam lingkungan SD kita. Kemudian tadi ada juga usul bahwa kita akan memperbaiki juga yaitu sarana dan prasarana sekolah. Tadi sudah dibilang bahwa kita akan usahakan ada kelas atau ruangan khusus multimedia, di mana nanti di ruangan itu anak-anak bisa search apa yang mereka inginkan, tapi dalam tanda kutip untuk proses kegiatan belajar dan mengajar. Bapak rasa hari ini cukup. Terima kasih atas saran masukan dari ibu-ibu semuanya. I say thank you very much. Kepada Ibu Nurma dan Bapak Ibu Gurindanya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren, great ya bahasa Inggris.